Pak Eko ini pengelola bisnis media yang mungkin bisa sharing dari sisi medianya, kesulitan dan usulan-usulan untuk solutifnya, Pak Eko. Monggo, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Mei dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. COVID ini memang seperti tadi yang sudah disampaikan para pembicara yang terdahulu, sudah mempengaruhi segala lini kehidupan. Bukan hanya aspek sosial, bisnis, dan sebagainya, tapi aspek-aspek religi pun sudah sangat terdampak. Tapi ini memang harus kita sikapi dengan baik. Baik, saya akan mencoba untuk mendeskripsikan apa sih yang terjadi pada dunia media massa. Industri media sebelum ada COVID pun sebenarnya sudah terpuruk, terdampak oleh munculnya digital. Terjadilah digitalisasi. Sehingga dalam kurun waktu tertentu industri media pontang-panting untuk beradaptasi. Media-media yang besar di sejumlah negara pada gulung tikar. Jadi betul tadi tidak teori Darwin tadi yang disampaikan Bapak dari ITS tadi. Jadi tidak hanya yang kuat, tetapi bagaimana kemampuan beradaptasi yang paling penting. Termasuk di dalam negeri. Sejumlah media juga sudah mulai gulung tikar beberapa waktu yang lalu. Dan saya berpendapat hanya media-media yang bisa beradaptasi lah nanti yang akan bisa hidup dan bertahan secara natural. Secara natural itu secara alamiah begitu. Alamiah yang seperti apa? Alamiah yang seperti terjadi dalam lingkungan sistem ekonomi, sistem perekonomian. Bagaimana dia bisa menyesuaikan dengan sistem dan keadaan ekonomi. Saya membaginya industri media itu ada 3, yaitu industri media besar, industri media menengah, dan industri media kecil. Industri media kecil ini bisa saya umpamakan seperti UMKM itu, nah, yang sekarang ini kita bahas. Media besar mungkin masih memiliki safe cost ya untuk bisa bertahan, termasuk media-media menengah seperti itu. Tetapi media-media kecil ini yang sekarang ini lagi pontang-panting untuk mencari dana operasional. Seperti kita ketahui bersama bahwa industri media ini memang unik. Jadi mereka itu sekaligus menjadi agent of business sekaligus agent of social. Jadi yang paling penting adalah sekarang ini adalah bisnisnya dulu yang kita utamakan. Supaya apa? Supaya agent sosialnya bisa berjalan. Gitu. Bisnis. Dari sisi bisnis, pendapatan media itu mayoritas hampir 90% itu berasal dari iklan, pendapatan iklan. Pendapatan iklan itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari klien. Klien itu siapa? Klien itu dunia usaha. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kondisi dunia usaha sekarang? Dunia usaha sekarang melemah semua, sehingga dampaknya otomatis kepada pendapatan iklan tadi. Hampir 90%. Bagi perusahaan-perusahaan media yang besar, mungkin terdampak, tetapi ya tidak terlalu heboh begitu. Walaupun sebenarnya juga menusuk ke jantung keuangan mereka. Ini mereka hanya bisa menghitung sampai berapa lama dia bisa bertahan begitu saja. Kalau tidak melakukan inovasi dan kreatif dalam kontennya, konten bisnisnya begitu. Termasuk media-media menengah dan juga media-media kecil. Iklan yang saya maksud tadi adalah iklan-iklan komersial. Iklan komersial itu datang dari teman-teman atau mitra-mitra kita atau klien-klien kita yang berasal dari dunia usaha, siapapun itu. Mulai iklan-iklan yang kecil, iklan-iklan yang besar dari dunia usaha itu sekarang sudah mulai turun. Saya pernah membaca sejumlah koran besar di sini, itu koran cetak ini, lembaran halaman iklan itu hanya ada beberapa lembar saja. Jadi turunnya hampir ya sekitar 90% itu turun, iklan itu turun. Nah, tapi bagaimanapun
fungsi sosial media harus tetap jalan. Jadi ketika media itu secara bisnis sudah tidak bisa maksimal, berarti mereka secara bisnis pula harus bisa mencari inovasi, mencari cara-cara, solusi, strategi supaya mereka bisa bertahan begitu. Caranya bagaimana? Ini masih ada ceruk sesuai teman-teman yang pernah saya dengar, itu ada ceruk yang bisa digali, yaitu dari pemerintah. Pemerintah ini sekarang sedang menggalakkan informasi mengenai COVID. Sosialisasi itulah nanti yang berusaha kita harapkan dari pemerintah. Ini memang pemerintah tidak hanya turun tangan, tetapi ikut membantu kalau ini bisa terjadi. Contohnya begini, sebuah media ketika dia bekerja sama dengan pemerintah ini hanya akan mendapatkan iklan-iklan atau advertorial tentang sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini hanya untuk berita-berita bagus begitu. Tapi ini nanti akan melebar, wacana kita akan melebar kalau ini kita lebarkan, bagaimana bisa mengkritisi pemerintah kalau kita bisa mendapatkan iklan-iklan dari pemerintah. Tapi itu persoalan lain, persoalan kajian-kajian yang berbeda. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana mempertahankan sisi bisnisnya ini dulu. Ketika sisi bisnis ini kita sudah berdiri tegak, kemudian operasional juga minimal tidak terhambat begitu, nanti tidak akan terjadi apa yang kita khawatirkan, yaitu PHK maupun pengurangan karyawan yang dirumahkan. Dewan Pers beberapa waktu yang lalu dalam Zoom itu juga sudah menyampaikan data-data media, ada beberapa media yang sudah merumahkan awak medianya, kemudian laporan pendapatan turun, kemudian ada juga beberapa media yang sudah tutup karena tidak bisa membiayai operasionalnya. Nah, ada sebuah langkah dari Dewan Pers kemarin itu ikut menikmati dana APBN melalui Menteri Keuangan. Nah, yang sudah terjadi sekarang adalah insentif pajak itu sudah turun dari Menteri Keuangan, termasuk di media akan mendapatkan itu. Itu salah satu solusi sebenarnya, walaupun sebenarnya tidak terlalu membantu. Tapi yang paling membantu itu adalah seandainya dunia usaha ini iramanya sudah normal kembali, itu sangat membantu gitu. Nah, kemudian dampak yang paling besar atas bisnis media ini adalah yang saya lakukan di sini untuk Harian Duta Masyarakat itu adalah mengurangi jumlah halaman. Saya sebelum COVID itu ada 16 halaman, 16 lembar halaman koran begitu. Tapi sejak 1 April yang lalu saya turunkan hanya tinggal 12. Ini saya hitung ada efisiensi sekitar 15-17%. Itu hanya efisiensi di situ saja. Kecil sekali sebenarnya efisiensinya itu. Tapi itu harus kita lakukan mengingat harga kertas juga mulai naik begitu dan tidak bisa dibayar mundur lagi begitu. Nah, itu dampak-dampak dari sisi bisnis. Nanti tapi dampak-dampak sisi sosial yang sudah kami komunikasikan dengan teman-teman di awak media begitu adalah bagaimana saya mendekati teman-teman untuk tetap bekerja dengan enak begitu. Tetap bekerja dengan enak itu ya adanya ini kita makan ini, kalau ada tambahan nanti kita tambahkan lagi begitu. Tapi yang paling penting buat saya adalah tidak akan ada perumahan. Bahasa ketenaga kerjaannya apa, PHK. Tidak akan. Saya berusaha sekuat-kuatnya untuk tidak melakukan itu karena dampaknya akan luas sekali dan masuk ke ranah-ranah sosial. Saya kira itu Bu Mei dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebaiknya menyampaikan apa adanya gitu ya. Menyampaikan tidak merumahkan tetapi menyampaikan apa adanya terhadap karyawan-karyawan gitu ya Pak ya. Iya, betul. Menyampaikan apa adanya. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya.